Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah mendapatkan formulir pernyataan ketersediaan. Langkah berikutnya kita menunggu penetapan peserta PPK dalam jabatan 2023. Setelah itu nanti kita langsung akan melakukan lapor diri atau registrasi secara daring pada LPTK atau perguruan tinggi di mana tempat nanti kita akan ikut PPK dalam jabatan sesuai dengan plottingan Kemdikbudristek. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu sekitar 12 berkas syarat lapor diri yang wajib kita siapkan untuk nantinya kita sebagai langkah setelah kita konfirmasi kesediaan dan juga penetapan peserta. Nah, kira-kira ketentuan berkas lapor diri ke LPTK dan juga berkasnya apa saja, formatnya seperti apa, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, ini adalah untuk rangkaian kegiatan PPK dalam jabatan tahun 2023 yang dilakukan oleh Direktorat PPK dan juga dilakukan oleh LPTK, serta nanti akan dilaksanakan oleh teman-teman yang sudah muncul notifikasi konfirmasi kesediaan di akun SIM PKB-nya. Kemudian tentunya di sini teman-teman sudah mencatat ataupun juga men-screenshot ya dari jadwal pelaksanaan PPK dalam jabatan tahun 2023. Di sini sudah diberikan deadline yang tentunya waktunya sangat mendesak sekali dikarenakan untuk yang angkatan 2 ini nanti akan dipadatkan dan dalam beberapa waktu 2 bulan ke depan ini nanti kita sudah UKM PPK serta diharapkan sudah mendapatkan sertifikat pendidik. Makanya salah satu hal yang wajib kita persiapkan ini adalah kita harus pantau akun masing-masing dan juga jadwal deadline-nya supaya nanti kita nggak ketinggalan informasi dan juga langkah yang harus kita lakukan. Nah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk alur PPK dalam jabatan ini kan dari Direktorat PPK. Nah kita mulai dari Direktorat PPK, itu adalah nanti setelah teman-teman itu melakukan konfirmasi kan. Nah di sini dari penetapan calon mahasiswa PPK dalam jabatan, kemudian di sini memberikan konfirmasi kesediaan, artinya menanyai kita sebagai peserta lewat akun SIM PKB untuk konfirmasi apakah kita ini bersedia, apakah tidak untuk diikutkan PPK dalam jabatan di angkatan 2 ini. Tentunya ketika kita di sini adalah mengikuti konfirmasi kesediaan, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan tampilan untuk notifikasi konfirmasi kesediaan, di sana akan ada dua opsi. Yang pertama yaitu kita di sini bersedia, yaitu teman-teman bersedia, nanti akan diproses ke langkah berikutnya. Dan berikutnya di sini kalau misalkan teman-teman memilih opsi tidak bersedia, ini adalah nanti kita tetap menjadi calon mahasiswa. Nanti kedepannya ketika ada momentum konfirmasi kesediaan nanti akan muncul kembali yaitu notifikasi konfirmasi kesediaan. Kalau misalkan di tahun ini kita nggak mau, misalkan kita nggak bersedia, maka kita akan muncul kembali langsung konfirmasi kesediaan di tahun berikutnya. Nah kemudian kalau misalkan kita sudah bersedia, maka langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah di sini melakukan lapor diri ya, lapor diri atau registrasi secara daring pada sistem LPTK. Tentunya untuk saat ini sedang dipersiapkan dari masing-masing LPTK di mana tempat plotting kita untuk ikut PPK dalam jabatan. Dan berikutnya di sini untuk konfirmasi kesediaan ini diberikan tenggat waktu sampai dengan tanggal 11 September 2023. Kalau misalkan dari teman-teman sampai nanti tanggal 11 ini nggak ada notifikasi konfirmasi kesediaan, berarti fix kita belum bisa berangkat PPK di tahun ini. Kita tunggu di periode berikutnya ya. Nah tentunya untuk LPTK saat ini adalah sedang nanti akan mempersiapkan pengumuman tata cara dan juga masa lapor diri di laman LPTK. Dan untuk lapor diri ini nanti akan dilaksanakan tanggal 15 sampai dengan tanggal 16. Jadi selang sehari setelah teman-teman mendapatkan pengumuman penetapan peserta PPK dalam jabatan pada akun SIM PKB masing-masing. Dan selanjutnya di sini setelah teman-teman ditetapkan ya. Nah, di sini nanti kita akan lapor diri. Setelah kita lapor diri, maka berikutnya di sini kita akan penetapan sebagai mahasiswa dan selanjutnya kita ikut kegiatan orientasi akademik yang mana di sini nanti akan dilaksanakan tanggal 18 September. Kemudian pada saat kita melakukan lapor diri, kira-kira berkas apa saja yang wajib disiapkan? Nah, di sini untuk berkas yang disiapkan itu adalah kira-kira seperti ini, teman-teman.
Dan saya rasa untuk dari tahun ke tahun ini tidak ada perubahan ya untuk berkas yang wajib disiapkan dalam rangka kegiatan lapor diri ke LPTK. Nah, dari ketentuan lapor diri ini yang perlu kita persiapkan ini adalah untuk yang pertama itu adalah format A1. Nah, format A1 dan juga fakta integritas. Nah, nanti ketika teman-teman masuk dalam tahap di sini adalah tahap ini ya, tahap penetapan. Nah, pada bagian tahap penetapan tanggal 14 September 2023 ini nanti di akun kita, akun SIM PKB, di sini nanti kita akan bisa mengunduh yaitu dua format ini. Format yang pertama adalah format A1 dan juga yang kedua ini adalah format fakta integritas. Nah, dua format ini nanti kita unduh di aplikasi SIM PKB pada tanggal 14 September 2023. Untuk cara downloadnya bagaimana? Ini sudah kita siapkan ya pada video sebelumnya, dan juga untuk format contohnya seperti apa sudah kita sediakan di sana. Nah, disinilah untuk format A1 fakta integritas ini adalah berkas yang wajib pertama kita siapkan. Nantinya ini kita bisa unduh nanti tanggal 14 ketika sudah penetapan. Berikutnya untuk yang kedua ini adalah teman-teman nanti akan diminta untuk menyerahkan yaitu berkas biodata mahasiswa. Nah, biodata mahasiswa ini tentunya yang sesuai dengan format PDDikti atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi ya. Untuk biodata mahasiswa untuk isiannya seperti apa saja ini juga kita sudah siapkan di video sebelumnya. Sama halnya di sini nanti kita mengisi pokoknya seluruh biodata kita ini nanti akan disinkronkan langsung didaftarkan ke PDDikti, sehingga ketika kita sudah lulus PPG dan mendapatkan serdik, maka otomatis dari sertifikat pendidik kita itu akan langsung tersinkron terdaftar pada PDDikti ya. Nah, ini jadi yang pertama format A1 fakta integritas, kemudian biodata PDDikti, kemudian yang ketiga yaitu surat pernyataan izin dari pimpinan. Nah, untuk surat pernyataan izin dari pimpinan ini nanti juga akan bisa diunduh formatnya dari aplikasi SIM PKB. Jadi di SIM PKB nanti di tanggal 14 nanti akan ada tiga format. Yang pertama format A1, kemudian fakta integritas, dan juga format surat izin dari pimpinan. Tinggal mengisi data-datanya saja, kemudian tinggal ditandatangani ya. Nanti untuk fakta ini kita persiapkan materai 10 ribuan teman-teman. Nah, kemudian berikutnya adalah di sini scan ijazah S1. Jadi di sini nanti semua di-scan ya, di-scan, di-upload secara daring melalui aplikasi lapor diri LPTK masing-masing. Kemudian kita siapkan scan ijazah S1. Nah, ingat untuk scan itu adalah yang asli ya, ijazah yang asli di-scan dengan kualitas terbaik, kemudian nanti kita upload. Kemudian yang kelima yaitu scan transkrip nilai S1. Tentunya adalah transkrip ini yang sesuai dengan ijazah yang kita upload ini. Sebagai dasar kita itu lulus seleksi administrasi ya. Kemudian yang keenam adalah scan kartu identitas atau KTM. Ini nanti KTP ya, maaf, scan kartu identitas yaitu KTP atau SIM. Jadi nanti akan ada dua opsi. Kita bisa memakai KTP atau mungkin KTP sementara atau surat domisili dari kependudukan setempat ya. Nah, ini kita scan KTP ataupun juga bisa SIM. Kemudian yang ketujuh adalah scan pas foto berwarna. Ini adalah 4x6. Nanti akan ada ketentuannya. Kalau misalkan saya dulu itu adalah di sini backgroundnya merah, kemudian memakai jas pakai dasi gitu ya. Kemudian di sini kita pastikan untuk pas foto ini resolusi yang terbaik, meskipun di sana nanti akan ada batas maksimal untuk yang diupload ya, ukurannya. Nah, ini kita pakai foto asli, jangan sampai nanti diedit ya, editing foto ditambahin jas itu kan ada, itu disarankan tidak boleh seperti itu. Kemudian yang ke-8 SKCK yaitu surat dari kepolisian, yaitu surat keterangan catatan kepolisian. Nah, kemarin di bagian SKCK ini ada salah satu kawan yang bertanya, apa kalau misalkan saya itu baru saja pemberkasan untuk P3K guru dan sudah dapat SKCK kan, apakah saya boleh memakai SKCK itu? Tentunya tidak boleh. Dikarenakan apa? Untuk SKCK ini peruntukannya beda. Untuk SKCK pemberkasan P3K guru kan tujuannya jelas untuk pemberkasan. Untuk yang SKCK ini nanti tujuannya adalah untuk melakukan lapor diri ke LPTK PPG dalam jabatan atau untuk mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2023. Jadi peruntukan SKCK adalah seperti itu. Kemudian surat keterangan sehat ya. Surat keterangan sehat ini bisa dari puskesmas atau RSUD setempat.
Ini semua nanti berkas kita scan dalam bentuk PDF, kecuali untuk yang KTP atau SIM ini kemarin biasanya itu dari JPG. Namun nanti kita ngikutin saja untuk aturan jadi tahun ini ya. Kemudian surat keterangan bebas nafsa, ini dari BPNN, kemudian kepolisian atau puskesmas. Ini kalau misalkan nanti dibutuhkan. Kalau dibutuhkan ini opsional, untuk PPG Daljab sepertinya kemarin belum ya. Kemudian scan NPWP bagi yang memiliki, dan tambahan persyaratan lain dari LPTK nanti kita Bapak.